Penyesalan terlambat seorang suami. Awal yang indah. Raka dan Laila menikah muda, dipersatukan oleh cinta sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Raka. Hidup mereka tak mewah, tapi selalu hangat dengan tawa dan doa. Laila, seorang wanita lembut, selalu menyiapkan sarapan meski hanya nasi goreng sederhana. Raka, bekerja sebagai pegawai toko bangunan, sering pulang dengan peluh di wajah tapi senyum di bibir. Namun, seiring waktu, tekanan hidup mulai menekan rumah tangga mereka. Raka mulai merasa minder melihat teman-temannya yang sukses. "Aku capek hidup begini terus, Laila. Aku ingin sukses," katanya suatu malam. Laila menggenggam tangannya lembut. "Kita bisa asal sabar. Aku percaya kamu." Tapi di hati Raka, kata-kata itu terasa hambar. Ia ingin lebih. Ia ingin hidup yang gemerlap, mobil, rumah besar, dan pengakuan dari orang lain. Ia mulai jarang pulang, sibuk bekerja lembur, dan bergaul dengan rekan-rekan kaya. Sementara Laila tetap setia menunggu, dengan doa di setiap malamnya. Ia tak tahu bahwa perlahan, cinta suaminya mulai memudar oleh ambisi. Godaan dunia. Raka mulai sering keluar malam bersama teman-temannya. Di salah satu acara bisnis, ia bertemu Dinda, wanita cantik dan elegan, berbeda jauh dengan Laila yang sederhana. Dinda menyanjung Raka, menyebutnya pria berpotensi besar. Kata-kata itu menjadi racun manis bagi hatinya yang haus pengakuan. "Kalau kamu bersamaku, Raka, aku bisa bantu kamu naik lebih cepat," bisik Dinda suatu malam di restoran mewah. Sejak saat itu, Raka makin jauh dari rumah. Telepon Laila jarang dijawab. Ketika pulang pun wajahnya dingin. "Aku capek, jangan banyak tanya," katanya. Laila mencoba sabar. Ia tahu suaminya berubah, tapi masih berharap semua bisa diperbaiki. Namun, suatu hari Laila menemukan foto Raka dan Dinda di media sosial. Mereka tampak mesra di pesta. Hatinya hancur. Ia menatap foto itu lama, air mata jatuh membasahi layar ponselnya. "Ya Allah, apa salahku?" bisiknya lirih. Perpisahan yang menyakitkan. Suatu malam, Raka pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Ia berkata dingin, "Aku ingin pisah. Aku sudah tidak bisa lagi hidup begini." Laila terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. "Raka, kamu serius?" Suaranya bergetar. "Iya, aku sudah lelah. Aku ingin hidup baru," jawabnya tegas. Tanpa banyak kata, Laila menatapnya dengan mata berkaca. "Kalau itu maumu, aku ikhlas. Tapi ingat, aku tidak pernah berhenti mencintaimu." Setelah malam itu, Raka pergi bersama Dinda, meninggalkan Laila dengan hati remuk. Ia memulai hidup baru dengan air mata dan doa, berusaha tetap tegar meski semua hancur. Hidup baru yang sepi. Raka kini hidup dalam kemewahan bersama Dinda. Mobil, pesta, dan pujian orang seolah menjadi kebahagiaan baru. Tapi di balik semua itu, ada kekosongan yang tak bisa ia pahami. Setiap kali melihat wanita sederhana di jalan, ia teringat Laila. Wajah lembutnya, suara sabarnya, tapi ia buru-buru menepis kenangan itu. "Aku sudah memilih jalan ini," katanya pada diri sendiri. Namun kebahagiaan palsu itu tak bertahan lama. Dinda mulai berubah. Ia lebih sibuk dengan karirnya, jarang peduli pada Raka. Pertengkaran kecil sering terjadi. "Kamu cuma pegawai biasa, Raka. Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa," bentak Dinda suatu malam. Kata-kata itu menusuk dalam. Raka terdiam, menyadari betapa jauh ia telah tersesat. Kejatuhan. Kehidupan mewah Raka bersama Dinda perlahan berubah menjadi mimpi buruk. Bisnis mereka yang tampak sukses ternyata dibangun di atas kebohongan dan keserakahan. Dinda, yang dulu tampak lembut, mulai menunjukkan sifat aslinya, ambisius dan dingin. Ketika salah satu rekan mereka kabur membawa uang investasi, perusahaan mereka bangkrut dalam semalam. Utang menumpuk, rumah disita, dan mobil dijual. Dinda mengamuk. "Ini semua salahmu, Raka. Kamu bodoh percaya orang itu," teriaknya dengan penuh amarah. Raka hanya diam, menunduk.
Ia tak punya tenaga untuk membantah. Semua yang ia banggakan hilang dalam sekejap. Saat ia mencoba menenangkan Dinda, wanita itu malah menatapnya tajam. "Aku tidak mau hidup dengan orang gagal. Aku pergi." Dan benar saja, keesokan harinya, Dinda pergi tanpa pamit, membawa sisa uang mereka. Raka duduk di kamar sepi, memandangi sisa fotonya bersama Dinda dan Laila. Ia merobak foto itu, menatap wajah Laila yang tersenyum lembut. Air matanya jatuh satu persatu. Ia berjalan pulang ke kampung lama, berharap menemukan secercah harapan. Tapi, rumah kecil yang dulu ia tinggali bersama Laila sudah berpindah tangan. Catnya pudar, jendela tertutup rapat. "Laila," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Ia berjongkok di depan pagar, menatap kosong ke arah rumah itu. Bayangan masa lalu berputar di kepalanya. Laila menyiapkan sarapan, menunggu di depan pintu, tertawa kecil saat ia pulang kerja. Semua itu hanya kini menjadi kenangan pahit yang menghantui. Raka menutup wajahnya, menyesal. Namun semua sudah terlambat. Penyesalan. Hari-hari Raka kini gelap dan sepi. Ia tinggal di kamar kos sempit, bekerja sebagai buruh angkut di pasar demi bertahan hidup. Dari pria yang dulu mengenakan jas dan duduk di restoran mewah, kini ia hanya mengenakan baju lusuh dan menahan lapar di malam hari. Setiap kali melihat pasangan suami istri berjalan bergandengan, dadarnya terasa sesak. Ia teringat bagaimana dulu Laila selalu menemaninya dalam susah, tanpa mengeluh sedikit pun. "Kenapa aku begitu buta?" katanya di tengah malam menatap langit kamar yang bocor. Ia mencoba mencari Laila. Ke rumah orang tuanya, ia hanya mendapat jawaban singkat. "Laila sudah pindah. Dia bilang ingin memulai hidup baru." Kalimat itu menusuk jantungnya. Laila benar-benar pergi, bukan karena marah, tapi karena menyerah pada luka yang ia tinggalkan. Raka mulai sering mengunjungi masjid, berdoa dalam diam. Ia menangis setiap kali sujud, memohon ampun kepada Tuhan, dan berharap bisa bertemu Laila walau hanya sekali lagi. Malam demi malam, ia hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Tak ada suara lembut memanggil namanya. Tak ada senyum yang menyambutnya di rumah. Yang tersisa hanyalah kesepian dan penyesalan yang tak kunjung reda. Dan di sanubarinya, Raka tahu, ini adalah hukuman yang pantas untuk seorang suami yang mengkhianati cinta sejati. Pertemuan kembali. 5 tahun berlalu. Rambut Raka kini mulai beruban, wajahnya tirus. Suatu pagi ketika ia sedang mengantar barang di pasar, matanya tertumbuk pada sosok wanita berhijab sederhana yang sedang berjualan kue. Senyumnya lembut, tatapannya tenang. Raka berhenti seketika. "Laila," bisiknya lirih. Wanita itu menoleh. Waktu seakan berhenti. Tatapan mereka bertemu. Mata yang dulu penuh cinta, kini memancarkan kedewasaan dan ketenangan. "Raka," ucap Laila pelan. Mereka terdiam lama. Raka menunduk. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. "Iya, aku minta maaf Laila. Aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tak pantas menemuimu." Laila menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Raka. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan benci." Raka terisak. Ia ingin memeluknya, tapi menahan diri. Ia melihat di samping Laila ada anak kecil yang memanggil, "Bunda, kue kita habis." Laila tersenyum pada anak itu. "Itu anak asuhku," katanya lembut. "Aku tidak menikah lagi, tapi aku bahagia bisa membesarkannya." Raka hanya bisa terdiam menatap wanita yang dulu ia abaikan, kini berdiri teguh dan mandiri. Dalam hati, ia sadar, Laila tidak lagi membutuhkannya, tapi ia akan selalu mencintainya. Penyesalan terlambat. Sejak pertemuan itu, Raka sering datang membantu Laila berjualan di pasar. Ia membawa bahan, mengantar pesanan, bahkan memperbaiki gerobak kue yang rusak. Ia tidak pernah berharap cinta itu kembali. Cukup bisa berada di sisinya sudah menjadi anugerah besar. Laila menerima kehadirannya dengan tenang. Ia tahu Raka telah berubah. Ada kesedihan dalam matanya, tapi juga keikhlasan. Mereka berbagi tawa kecil seperti dulu, tanpa beban masa lalu.
Suatu sore ketika matahari condong ke barat, Raka duduk di bangku pasar memandangi Laila yang sedang melayani pembeli sambil tersenyum. Anak asuhnya berlari di sekitar mereka dengan riang. Dalam hati, Raka berkata pelan, "Kau pantas bahagia, Laila. Aku hanya ingin menebus dosaku dengan membantu sebisaku." Namun takdir berkata lain. Beberapa bulan kemudian, Raka jatuh sakit. Tubuhnya lemah karena kerja keras dan beban batin yang lama ia pikul. Saat terbaring di rumah sakit sederhana, Laila datang menemaninya. "Terima kasih sudah datang," ucap Raka dengan suara lirih. "Jangan banyak bicara, istirahatlah," jawab Laila sambil menggenggam tangannya. Raka menatap wajahnya untuk terakhir kali. "Aku bahagia bisa melihatmu tersenyum lagi." Air mata Laila jatuh, tapi senyum tetap terukir di bibirnya. Beberapa hari kemudian, Raka pergi untuk selamanya. Dengan tenang, meninggalkan dunia bersama penyesalan yang akhirnya berubah menjadi pengampunan. Di makamnya, Laila berbisik, "Kau memang terlambat menyadari cintaku, tapi aku bersyukur kau pulang sebelum akhir." Aku temukan